Bab 244 Langit selalu meninggalkan jalan. Kelompok dari negeri naga besi ini telah membayar harga karena meremehkan musuh mereka. Zhao Feng langsung menggunakan serangan suara energi mentalnya dan seperti tepukan guntur yang menghancurkan organisasi musuh. 2 hingga 3 musuh langsung terbunuh dan lebih dari setengahnya terluka ringan. Kedua pemimpin itu sangat menyesal, pemuda di depan mereka sebenarnya adalah karakter yang berbahaya. Tapi sudah terlambat. Sebelum mereka bisa tenang, mata Zhao Feng mengeluarkan kilatan saat dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya sekali lagi. Jubah bayangan Yin mengepak saat Zhao Feng berubah menjadi garis biru, menyerang ke arah musuh. Mata telanjang bahkan tidak bisa melihat Zhao Feng, dia jelas menahan sebelumnya. Angin penghancur petir. Wajah Zhao Feng redup, dia tampak seperti dewa petir karena busur petir mengelilinginya. Kelompok ini, yang baru saja pulih dari serangan suara energi mental, diselimuti oleh gelombang petir yang kuat yang menyebabkan anggota tubuh mereka berkedut. Pada saat yang sama, aura petir yang kacau menekan mereka. Karena fakta bahwa Zhao Feng mengaktifkan kekuatan garis keturunannya pada saat kritis itu, selain dari kedua pemimpin itu, yang lain tidak dapat melawan. Petir angin petir Zhao Feng yang telah mencapai tingkat 7 langsung membunuh salah satu pemimpin di alam roh sejati setengah langkah. Pemimpin lainnya terluka parah dan lari panik. Sosok Zhao Feng berkedip-kedip di udara saat meninggalkan beberapa bayangan di belakang. Setiap kedipan akan mengakibatkan kematian seorang kultivator langit ketujuh. Beberapa napas kemudian, seluruh kelompok telah dibantai. Baik musuh dan teman sama-sama menarik napas dingin. Ini adalah pembantaian satu sisi. Hanya pemimpin realem roh sejati setengah langkah yang terluka parah yang masih hidup. Setengah dari tubuhnya terbakar hitam dan dia sangat ketakutan. Tiba-tiba, dia merasakan rasa dingin yang tidak nyaman dari mata kiri Zhao Feng yang memindai ke arahnya. Seolah-olah mata bisa melihat melalui hati. Pikirannya bergetar dan meskipun dia merasakan aura kematian, dia tidak menyadari ini adalah saat terakhir dia akan melihat dunia. Pemimpin di alam roh sejati setengah langkah jatuh dari udara dan menghancurkan tulangnya karena benturan. Teknik energi mental dari mata spiritual Dewa Zhao Feng telah melebihi mata absen surgawi Lintong. Tidak ada satu orang pun dengan kultivasi yang sama dengannya yang bisa menghalangi pandangannya. Pemimpinnya terluka parah dan ketakutan, dia tidak bisa melawan. Hanya dalam rentang pendek 10 napas, seluruh kelompok telah dibunuh oleh Zhao Feng sendirian. Setelah menghancurkan grup ini, klan bulan rusak tiba. Tidak diketahui apakah waktu ini kebetulan atau disengaja. Anggota klan bulan rusak sangat gembira, moral mereka meningkat karena ini. Para pengejar dari negeri naga besi dipenuhi dengan kedinginan dan ketiganya di peringkat manusia sejati menatap Zhao Feng dengan waspada. Lanjutkan ke arah barat laut. Zhao Feng terus memimpin. Mata spiritual Tuhannya bisa melihat beberapa ratus mil jauhnya, itu hampir menantang surga. Setelah membunuh kelompok ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka lagi. Satu-satunya bahaya mengintai dari belakang. Haiyun Master dan 2 kultivator lainnya di alam roh sejati terus mengejar mereka. Penatua pertama dan Nenek Liu Yu memberikan segalanya dan hanya nyaris menghalangi pengejaran 3 alam roh sejati. Alis Zhao Feng berkerut saat ekspresinya menjadi serius. Selama ketiganya terus mengejar mereka, sangat tidak mungkin klan bulan rusak berhasil melarikan diri. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak lebih cepat dari orang-orang di alam roh sejati dan tidak bisa terus melarikan diri lama. Jika hanya bertiga saja, bahayanya tidak begitu kritis tetapi dia takut bala bantuan dari negara naga besi akan tiba. Hanya ada 2 rencana. 1. Tetua pertama dan Nenek Liu Yu memblokir ketiganya sementara yang lainnya berpencar. 2. Membunuh atau melukai parah seorang kultivator Real Spirit Realm sehingga mereka terpaksa mundur. Sampai sekarang, hanya ada beberapa orang yang mengejar mereka selain dari 3 pembudidaya alam roh sejati yang hebat. Bunuh 1 di alam roh sejati. Zhao Feng terus menganalisis peluang mereka dan menemukan bahwa kemungkinan sukses sangat rendah. Jika hanya ada 2 ahli di alam roh sejati yang mengejar mereka dan memiliki 2v2 dengan klan bulan rusak, Zhao Feng memperkirakan ada 50% keberhasilan. Tapi masalahnya adalah ada 3 ahli di alam roh sejati mengejar mereka yang dengan mudah menekan keduanya dari klan bulan rusak.
Selanjutnya, pembantaian kelompok Zhao Feng telah meningkatkan perhatian 3 ahli yang mencegah mereka berhasil dengan mudah. Oleh karena itu peluang untuk berhasil membunuh salah satu dari ketiganya sangat rendah dan mungkin harus membayar harga dengan nyawanya. Bagaimanapun, Haiyun Master pasti ingin Zhao Feng mati dan mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Analisis ini terlintas di benak Zhao Feng. Kenyataannya, jika Zhao Feng bisa memikirkan hal ini, begitu pula Penatua pertama. Fenger, bawa semua orang dan lari kembali ke negeri awan. Jika negara awan tidak aman, tinggalkan 13 negara. Petik 2. Suara mendesak tetua pertama bergema di benak Zhao Feng. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Penatua pertama ingin menggunakan rencana 1, tetapi apakah itu akan berhasil? Wingard Vanquish, suara yang dalam terdengar. Seketika, dengan Elder pertama sebagai pusatnya, pancaran sinar angin hijau melesat ke arah 3 ahli, memaksa mereka mundur. Aura Penatua pertama tiba-tiba naik dan Ki Roh sejatinya tampak terbakar. Bajingan tua, apa kau tidak menginginkan hidupmu? Anda membakar sumber roh sejati. Petik 2. Haiyun Master terkejut dan terkena salah satu balok yang menyebabkan kecepatannya menurun secara dramatis. Pada waktu bersamaan, aura Nenek Liu Yu naik dengan cepat dan cahaya hijau muncul yang membungkus diri di sekitar ketiganya di alam roh sejati seperti akar pohon. Dengan terbakarnya sumber roh sejati Penatua pertama, seluruh situasi berbalik. Haiyun Master dan rekannya dipaksa ke dalam situasi putus asa. Pada saat yang sama ketika Penatua pertama menyalakan sumber jiwa sejati, dia juga mengeluarkan senjata spiritual kelas menengah dan fokus pada Haiyun Master. Keduanya dari negara naga besi memiliki senjata spiritual mereka sendiri dan mampu melawan, tetapi Haiyun Master tidak, oleh karena itu meninggalkan beberapa luka berdarah di tubuhnya. Tetua pertama, menguasai. Orang-orang yang tersisa dari klan Bulan Rusak berseru. Terutama Yang Gan, matanya basah dan tangannya gemetar. Penatua pertama membakar sumber roh sejatinya. Ini adalah fondasi bagi mereka di alam roh sejati. Jika sudah habis, ada bahaya gagal dalam kultivasi. Petik 2. Nafas wakil kepala menjadi cepat saat air mata mengalir dari mata mereka. Semuanya ikuti aku. Suara dingin bergema di benak semua orang. Pembicaranya adalah Zhao Feng. Kata-katanya sepertinya mengandung kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Zhao Feng, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Tetua pertama adalah tuanmu, kita tidak bisa meninggalkan dia. Petik 2. Yang Gan dan wakil kepala berteriak. Suara Penatua pertama terdengar di benak semua orang. Jika bukan karena kalian menyeretnya ke bawah, guru dapat dengan mudah mundur. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai Yang Gan dan teman-temannya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Hati Yang Gan dan rekan-rekannya bergetar, tetapi tidak diketahui apakah itu karena tekanan mata spiritual Tuhan atau kedinginan Zhao Feng. Meskipun semua orang tidak puas, mereka tetap mendengarkan Zhao Feng. Ini adalah pemuda yang telah menciptakan keajaiban dan memenangkan tempat pertama di Alliance Banquet. Dia memberi orang lain perasaan percaya dan bergantung. Tampilan Zhao Feng terlalu dingin. Tidak ada tanda-tanda dia khawatir. Dia bahkan tidak peduli dengan kehidupan tuannya ketika hidupnya dipertaruhkan. Salah satu wakil kepala bergumam, Zhao Feng terlalu menghina untuk dijelaskan. Karena pembukaan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng telah memasuki keadaan tenang dan rasional, membuang emosi manusia. Di bawah situasi ini, Zhao Feng melakukan tindakan terbaik. Semua yang dilakukan oleh Penatua pertama dan Nenek Liu Yu adalah agar mereka melarikan diri. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, melarikan diri tidak akan sulit. Semakin jauh kita berlari, semakin cepat Master dan Nenek Liu Yu dapat mundur dan mengurangi jumlah pengeluaran Yuan Qi. Pikiran Zhao Feng jernih. Sebelum dia pergi, dia menggunakan mata spiritual dewa dan menembakkan 2 lampu ke arah tetua pertama dan Nenek Liu Yu. Baik Penatua pertama dan Nenek Liu Yu menemukan tanda energi mental pada mereka yang mempertahankan hubungan misterius antara mereka dan Zhao Feng. Pikiran bocah itu masih sangat jernih bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu. Tetua pertama dan Nenek Liu Yu bertukar pandang dan melihat pujian dan kehangatan di mata satu sama lain. Zhao Feng tampak dingin, tetapi dia diam-diam meninggalkan 2 tanda energi mental pada kedua tetua itu. Oleh karena itu, kedua belah pihak tetap bisa saling membantu. Zhao Feng tidak menyerah pada kedua tetua itu, sebaliknya dia merencanakannya lebih baik daripada orang lain. Zhao Feng memimpin kelompok itu dan menuju pemandangan yang kompleks.
Selama mereka melarikan diri, tetua pertama dan nenek Liu Yu tidak akan berada dalam bahaya lagi. Beberapa jam kemudian, kelompok itu telah meninggalkan danau penyembunyian naga dan memasuki gunung kompleks yang penuh dengan hutan. Zhao Feng menghela napas. Mereka aman dan melalui mata spiritual dewa, dia bisa merasakan bahwa tetua pertama dan nenek Liu Yu masih hidup. Tapi saat ini juga, dahi Zhao Feng berkedut saat dia merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, perasaan menjijikkan melonjak. Kucing pencuri kecil itu muncul dan membuka mulutnya saat dia melihat sekeliling. Junior, kamu memiliki tanda hantu, aku bisa merasakannya dari jarak ribuan mil. Seorang tetua pendek memegang tongkat kayu berdiri di pohon di depan. Dia muncul seperti hantu entah dari mana. Kamu siapa? Hati klan bulan rusak menjadi dingin. Orang pendek ini telah menyusul mereka tanpa mereka sadari. Hanya Zhao Feng dan kucing kecil pencuri yang merasakan sesuatu. Tanda hantu? Zhao Feng menggertakkan giginya. Perasaan sakit-sakitan yang menjijikkan ditinggalkan oleh kerangka misterius itu. Bahkan sekarang, dia tidak dapat mematahkan tanda hantu ini. Sulit membayangkan di level berapa kerangka misterius itu. Orang tua ini adalah tetua keempat kuil kuno dan ada di sini untuk menangkapmu atas perintah dari tetua agung. Bocah, apakah kamu akan duduk diam dan biarkan aku menangkapmu atau kamu akan membuatku bergerak? Petik 2. Tetua pendek berkata perlahan seolah-olah kemenangan sudah dalam genggaman. Hutan sangat sunyi. Nafas dari semua orang di klan bulan rusak berubah pahit saat aura kematian mengelilingi mereka. Apakah mereka benar-benar akan duduk di sana dan menunggu untuk ditangkap? Zhao Feng merasa pahit ketika pikirannya menganalisis situasi, tetapi dalam situasi normal, lusinan dari mereka tidak akan dapat melarikan diri kecuali mereka memiliki 2 hingga 3 keberadaan peringkat Zhao Feng atau Chang Yuyu. Hanya dengan begitu mereka bisa melawan seseorang dari alam roh sejati. Atau mungkin dalam situasi kacau Zhao Feng akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, masalahnya adalah target sesepuh pendek itu adalah dia. Kucing pencuri kecil itu membalik koin perunggu bahkan dalam situasi yang begitu mengerikan. Orang bisa tahu betapa pelitnya dia. Kucing pencuri kecil itu menyimpan koin itu dengan penuh semangat, seolah-olah masa depan terlihat cerah. Zhao Feng hampir memukulnya. Musuh berada tepat di depan mereka dan itu hanya bermain-main. Hong Long. Tepat pada saat ini langit menjadi redup dan awan bergerak. Hujan mulai turun dan dari langit terdengar suara guntur. Apakah saat ini hujan? Hati semua orang dari klan bulan rusak jatuh. Cuaca hujan guntur? Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri saat kepahitan di hatinya menghilang dan digantikan oleh kegembiraan. Surga selalu meninggalkan jalan. Bab 245 Kesengsaraan. Langit menjadi redup dan gemerisik guntur bergema saat hujan turun. Hati anggota klan bulan yang rusak sudah cukup mengerikan dan hujan membuatnya semakin buruk. Apakah langit menutup matanya pada kita? Membuat kita basah seperti anjing sebelum kita mati? Petik 2. Wakil Kepala Li dan rekan-rekannya sangat sedih. Alis tetua pendek itu berkerut saat dia berdiri di atas pohon. Ketika hujan mendekati dia, itu didorong oleh Key of True Spirit-nya. Jelas, suasana hatinya juga dipengaruhi oleh cuaca. Kucing kecil pencuri dengan senang hati bermain dengan koin perunggu di cakarnya tanpa khawatir akan bahaya. Zhao Feng mengangkat kepalanya dan membiarkan hujan turun di wajahnya, membasahi pakaiannya. Di wajahnya ada senyuman. Kalian semua mundur. Yang ini ingin melihat kekuatan seseorang di alam roh sejati. Petik 2. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin saat aura letusan secara bertahap memancar darinya. Meskipun dia baru saja memasuki langit ketujuh, tekanan yang dipancarkan Zhao Feng bahkan lebih kuat daripada yang ada di alam roh sejati setengah langkah. Saudara muda Zhao, kamu, bagaimana Anda bisa memblokir seorang ahli di alam roh sejati sendirian? Ayo bertarung bersama. Petik 2. Yang Gan dan Wakil Kepala Li berseru. Pada saat ini, hati anggota klan bulan rusak agak dipenuhi rasa bersalah. Mereka hanya berbicara tentang betapa kejamnya Zhao Feng selama pelarian mereka, tetapi pada saat berbahaya ini, Zhao Feng yang keluar. Kalian semua mundur, saya sendiri sudah cukup. Petik 2. Mata dingin Zhao Feng mengamati orang-orang. Saat kata-katanya selesai, pusaran angin mendorong mereka menjauh. Pada saat yang sama, jubah bayangan Yin di punggung Zhao Feng berkibar saat ia menjadi sambaran petir biru, sesekali berkedip saat ia melesat di udara. Tetua pendek itu berpikir bahwa Zhao Feng mencoba melarikan diri dan mencibir.
Dengan jentikan kedua jarinya, dua ular ungu yang terbuat dari udara dengan cepat melesat ke arah Zhao Feng. Yang terakhir yang berada di udara terasa dingin. Penghancur petir angin. Zhao Feng mengedarkan kekuatan sejati dan kekuatan garis keturunannya secara maksimal dan tato seperti kaca muncul di tubuhnya, menyebabkan atributnya naik ke puncaknya. Angin dan petir berinteraksi, menciptakan pusaran petir yang menyelimuti serangan sesepuh pendek itu. Kedua ular ungu itu tampaknya memiliki kesadaran dan benar-benar telah melewati tarikan angin dan kilat, namun warnanya telah meredup 60-70%. Tapi dua garis ungu itu masih mengarah ke Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia mengembunkan penghalang petir di sekelilingnya. Dia mampu menghindari salah satu pukulan telak tetapi harus memblokir pukulan kedua. Meskipun serangan itu telah dilemahkan menjadi 20-30% dari kekuatan aslinya, itu masih menyebabkan Zhao Feng menderu. Garis lainnya melewati beberapa pohon besar dan pohon-pohon ini tidak bergerak tetapi ada lubang yang sempurna dari tempat ular melewatinya. Serangan yang terbentuk dari ki roh sejati sangat kuat. Bahkan hanya segumpal kekuatan sejati dapat membunuh seseorang di alam naik. Petik 2. Penghalang petir di sekitar Zhao Feng menjadi lebih redup lebih dari setengahnya sebelum mulai sembuh. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk membubarkan gerakan biasa yang dilakukan oleh seorang ahli di alam roh sejati. Dari sini, seseorang dapat melihat perbedaan yang dibawa oleh kultivasi. Bahkan alam naik memiliki perbedaan besar di antara setiap langit. Tapi ini hanya perbedaan antara satu sky. Perbedaan antara alam ascended dan alam roh sejati sangat besar. Celah itu tidak bisa ditutup kecuali ada yang bukan manusia. Tetua pendek itu sedikit terkejut. Dia mengira serangannya akan dengan mudah menjatuhkan Zhao Feng tetapi telah dibubarkan oleh yang terakhir. Penatua pendek telah melihat orang-orang yang mampu memblokir serangan dari seseorang di alam roh sejati tetapi ini adalah pertama kalinya melihat seseorang yang tidak terluka ketika mereka melakukannya. Aku hanya bisa bertukar 4-5 gerakan melawan seseorang di alam roh sejati. Bahkan dalam keadaan normal 10 akan menjadi maksimum. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan perbedaan di antara keduanya. Dia tidak tahu bahwa ini luar biasa di mata orang-orang di alam roh sejati. ZZ, menarik. Tidak heran Anda menarik perhatian pemimpin divisi yang bahkan membubuhkan tanda hantu pada Anda. Petik 2. Minat muncul di mata sesepuh pendek itu. Mendengar ini, hati Zhao Feng bergetar saat dia tiba-tiba teringat kerangka misterius di Sky Cloud Forest. Pada saat itu pelindung mayat darah tampak sangat menghormati orang ini yang dia perkirakan sebagai pemimpin subdivisi. Tapi dari mulut sesepuh pendek, dia akhirnya tahu bahwa kerangka itu adalah pemimpin divisi. Pemimpin divisi, dalam agama bulan merah yang dengan mudah menjadi otoritas tinggi dan kekuatan mereka tak terukur. Di puncak mereka bahkan mungkin berada di alam inti asal. Saat dia memikirkan hal ini, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Untunglah kerangka misterius itu tampak sangat lemah dan hanya bisa memberi tanda hantu padanya, tidak mampu merawatnya sendiri. Tetapi bahkan dalam keadaan lemah seperti itu, tanda hantu bahkan tidak dapat disingkirkan oleh penatua pertama. Dari sini orang bisa melihat betapa dalamnya dia. Anak muda, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Tangan sesepuh pendek itu tergenggam bersama dan seekor ular ungu tua muncul di sekitar tubuhnya yang mengeluarkan aura dingin yang menakutkan. Zhao Feng mengerti bahwa serangan sesepuh pendek mengandung erosi energi mental. Bagaimanapun, dia berasal dari kuil kuno. Untung Zhao Feng sangat tangguh terhadap energi mental dan menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia sekali lagi menjadi kabur yang terbang ke udara. Aku tidak bisa menunda-nunda lagi. Zhao Feng melirik awan di langit dan hujan serta petir. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan bertahan. 9 kesengsaraan, telapak angin petir. Zhao Feng berseru saat kekuatan sejati dalam dirinya mulai bergetar dan busur petir mulai bergerak. Pada saat yang sama Zhao Feng mencoba berinteraksi dengan Lightning Yuan Qi di udara di atas. Menurut apa yang dikatakan telapak angin petir, ada kesempatan untuk memanggil petir 9 kesengsaraan ketika cuaca penuh dengan hujan dan kilat. Itu semua tentang keberuntungan. Dalam situasi ini 90% pembudidaya disambar petir dan mati. Paling banter, mereka akan mati bersama musuh. Namun, telapak angin petir Zhao Feng telah maju dan berisi maksud petir. Tingkat 7 adalah tingkat tertinggi dan bisa memanggil kekuatan 9 kesengsaraan yang kekuatannya tak terukur.
Tetapi bahkan Zhao Feng mengambil risiko, tingkat keberhasilannya tidak 100%. Namun kemudian telah memperoleh beberapa pemahaman di reruntuhan inti asal dan mengerti bagaimana menggunakan petir lebih baik, sekali lagi mengubah palem angin petir asli. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lightning Yuan Qi mengembun bersama? Petik 2. Sosok tua pendek itu berhenti saat dia merasakan aura abnormal. Guntur bertepuk tangan di awan. Sebuah busur petir selebar puluhan meter dan setebal pohon terbang melewati kepala Zhao Feng. Bocah ini sudah gila, menggunakan petir untuk bunuh diri? Petik 2. Tetua pendek itu sangat terkejut saat dia mundur tanpa sadar. 9 kesengsaraan, telapak angin petir. Telapak tangan Zhao Feng didorong keluar dan 9 kesengsaraan petir berbalik ke arah tetua pendek. Tetua pendek tertegun dan wajahnya langsung memucat. Kekuatan dari 9 kesengsaraan petir membuat darahnya membeku. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak nakal ini bisa memanggil petir alam? Petik 2. Tetua pendek dengan marah mengedarkan Key of True Spirit saat dia mencoba melarikan diri. Petir 9 kesengsaraan tidak menyerang dia secara langsung, tetapi sebagian dari itu masih memukulnya. Tetua pendek mendengus saat bahunya menjadi terbakar dan mengeluarkan asap hitam. 9 kesengsaraan, telapak angin petir. Zhao Feng mengangkat kedua tangannya ke udara dan memanggil 2 busur petir ke arah si pendek. Ekspresi tua pendek itu sangat jelek saat dia mencoba untuk menghindar, tetapi pada akhirnya, dia masih tergores oleh petir 9 kesengsaraan, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Serangan ini menyebabkan sesepuh pendek terluka parah dan mengeluarkan banyak Yuan Qi untuk memblokir petir. Dia akhirnya melarikan diri beberapa mil, yang berada di luar jangkauan serangan Zhao Feng. Tubuhnya hangus hitam dan luka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah? Cuaca. Ekspresi sesepuh pendek berubah. Tidak sulit baginya untuk menebak kebenarannya. Pada saat ini, Yuan Qi tetua pendek telah dikeluarkan dan tubuhnya terluka parah. Jika dia tidak menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat, akan ada masalah yang bahkan bisa menyebabkan kultivasinya turun. Tetua pendek itu sangat frustrasi dan terbang pergi. Dengan tubuhnya yang compang camping, dia tidak yakin bisa mengalahkan Zhao Feng. Selain itu, masih ada kelompok lainnya di sana. Zhao Feng turun dari udara, kelelahan. Mungkin tampak keren dan mudah untuk mengendalikan 9 kesengsaraan petir, tetapi dalam keadaan normal, 1 atau 2 busur petir adalah batasnya. Itu karena fakta bahwa dia memiliki mata spiritual dewa dan telah memperoleh wawasan di reruntuhan yang memungkinkan dia untuk dapat memanggil sekitar 10 busur. Tapi efeknya tidak terbayangkan. Saat itu, Zhao Feng hampir membunuh seorang ahli di alam roh sejati. 9 kesengsaraan, petir, bagaimanapun juga, adalah kekuatan alam. Saya tidak bisa mengendalikannya sesuka saya. Petik 2. Zhao Feng menghela napas panjang. Ketika dia mendarat di tanah, anggota klan Bulan Rusak Linglung dan murid inti masih tampak sedang bermimpi. Mulut wakil kepala Li terbuka lebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Peristiwa yang baru saja terjadi telah menantang logika. Seorang junior di alam naik telah melukai serius seorang ahli di alam roh sejati, memaksa yang terakhir untuk mundur. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan ini. Bab 246 Misi Rahasia. Di hutan, di tengah petir dan hujan. Kelompok yang melarikan diri dari klan Bulan Rusak basah kuyup, tetapi tidak ada tanda ketidakbahagiaan di wajah mereka. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Ketika ahli di alam roh sejati telah turun, mereka pikir mereka akan mati. Namun, kematian mereka tidak terjadi dan itu semua karena pemuda itu. Napas Zhao Feng cepat dan wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Namun, ekspresinya masih tenang dan matanya terus mengamati area tersebut dengan tajam. Pada saat ini, meskipun semua orang menatap ke arah Zhao Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih. Zhao Feng dengan lembut berkata saat dia memimpin jalan di depan. Seluruh kelompok terus berjalan di bawah komando Zhao Feng, dan meskipun yang terakhir merasa lemah, kecepatan yang dia tempuh tidak lambat. 2 jam, setengah hari, suatu malam, Zhao Feng hampir tidak beristirahat dan memeras energi keluar dari kelompok. Mengikuti jalan ini, grup tersebut tidak menemukan bahaya apapun. Tidak ada satupun binatang Yao yang ditemukan. Meskipun pikiran kelompok mulai berputar saat mereka memasuki hutan seperti labirin, Zhao Feng yang berada di depan tenang dan tenang.
Mata kirinya berkilau dengan cahaya biru seolah dia bisa melihat semuanya. Kapanpun jalan itu tampak seperti jalan buntu, Zhao Feng akan mengejutkan mereka. Yang Gan mengira ini ada hubungannya dengan kekuatan garis keturunan saudara Zhao. Akhirnya, pada hari ini, di bawah komando Zhao Feng, setiap orang diizinkan untuk beristirahat selama setengah hari. Kelompok itu kelelahan, dan Ran Xiaoyuan serta Lin Fan yang memiliki kultivasi yang lebih lemah hampir pingsan. Mata Zhao Feng mengamati kelompok itu dan berpikir, tempat kita saat ini berada sekitar 10.000 mil jauhnya dari pertempuran. Tanda hantu hanya dapat dirasakan dalam radius 1.000 mil. Petik 2. Tetua pendek sebelumnya terluka parah dan tubuhnya hampir hancur total. Jika dia tidak pulih dengan cepat, itu bisa meninggalkan luka permanen padanya. Karena fakta bahwa negara naga besi sedang membersihkan 13 klan, yang paling bisa mereka lakukan untuk menangani Zhao Feng adalah mengirim satu ahli di alam roh sejati untuk membunuhnya. Berpikir sampai di sini hati Zhao Feng penuh percaya diri. 4 jam kemudian, setelah beristirahat sebentar, mereka kebanyakan pulih dan wajah mereka terlihat lebih baik. Saudara Zhao, meskipun kita telah melarikan diri, guru dan mereka. Yang Gan sangat khawatir. Setelah kematian tetua utama klan Bulan Rusak telah menjadi inti dari klan. Selain itu, karena pengkhianatan Hai Yun Master, kekuatan klan Bulan Rusak menurun drastis. Mereka masih hidup. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terfokus ke arah tertentu dan mengirimkan gumpalan cahaya biru yang mengandung energi mental, tampaknya dapat mencapai sisi lain. Tanpa disadari, kelompok itu merasa aman saat mendengar kata-kata Zhao Feng. Zhao Feng bagaimanapun, masih khawatir. Hidup, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka telah melarikan diri atau bahwa mereka aman. Menjadi ahli di alam roh sejati, orang-orang yang mengejar tetua pertama dan nenek Liu Yu akan jauh lebih kuat. Bagaimana dengan ini, wakil kepala Li akan tetap di belakang sementara yang lain akan mengikuti saudara yang kembali ke klan Bulan Rusak untuk memperingatkan mereka untuk memperkuat pertahanan mereka. Jika ada sesuatu yang salah dengan klan Bulan Rusak, kalian harus bersembunyi di Sky Cloud Forest atau meninggalkan 13 negara. Petik 2. Zhao Feng memerintahkan. Pada saat ini, otoritas Zhao Feng tidak tergoyahkan. Saudara Zhao, hati-hati. Yang Gan menatap Zhao Feng dalam-dalam ketika yang lain mengikuti jalan kembali ke klan Bulan Rusak. Hanya Zhao Feng dan wakil kepala Li yang tertinggal. Sebelum mereka pergi, Ran Xiaoyuan dan Lin Fan penuh perhatian dan kekhawatiran. Tidak sulit untuk membayangkan mengapa dua yang terkuat dari kelompok itu tertinggal, mereka tetap tinggal untuk membantu tetua pertama dan nenek Liu Yu. Alasan mengapa Zhao Feng meninggalkan wakil kepala Li adalah karena dia dapat dipercaya dan kekuatannya dekat dengan miliknya. Jika penatua pertama dan nenek Liu Yu dikejar oleh seseorang dari alam roh sejati, mereka berdua dapat sedikit membantu. Ayo pergi ke sana. Zhao Feng segera memilih arah seolah-olah Tuhan sedang membimbingnya. Wakil kepala Li mengikuti dengan diam di belakang. Dia tidak memiliki perasaan sakit tetapi merasa seolah-olah dia memahami sesuatu dalam hidup. Saat itu Zhao Feng baru saja menjadi murid batin dan seorang pemuda yang berjuang di bagian bawah klan. Tapi sekarang, beberapa saat kemudian, pemuda itu telah bangkit di atasnya. Setiap keputusan yang dibuat Zhao Feng membuatnya merasa percaya diri dan aman. Beberapa jam kemudian, keduanya tiba di sebuah tebing. Zhao Feng melompat dari tebing dan mulai terbang. Dengan bantuan jubah bayangan Yin, dia bisa terbang untuk waktu yang singkat. Berada di alam roh sejati setengah langkah, wakil kepala Li juga bisa melakukan ini dan mengikuti di belakang. Puluhan napas kemudian Zhao Feng dan wakil kepala Li tiba di sebuah gua yang tersembunyi. Tepat pada saat ini, aura alam roh sejati turun yang menyebabkan hati wakil kepala Li bergetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Suara Zhao Feng masuk ke dalam gua dan auranya langsung menghilang. Batuk terdengar, tetua pertama yang berada di dalam gua. Zhao Feng dan wakil kepala Li memasuki gua itu tercengang oleh pemandangan itu. Wajah tetua pertama kering dan rambutnya putih. Tubuhnya diwarnai dengan darah kering dan lengan kanannya dipotong-potong. Tetua pertama, lenganmu. Wakil kepala Li menatap area di mana lengan kanan seharusnya berada. Wajah nenek Liu Yu pucat putih dan berkata dengan getir, penatua pertama menggunakan harga lengan kanannya untuk membunuh lawan di alam roh sejati. Dari pemandangan ini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya pertempuran itu. Zhao Feng diam-diam berjalan di depan tetua pertama.
Fenger, klan bulan yang rusak menyelamatkan sebagian besar kekuatan kita dan yang terpenting adalah kita selamat dari bencana ini. Wajah elder pertama dipenuhi dengan pujian tetapi suaranya sedikit lemah. Wakil Kepala Li kemudian menceritakan kisah pelarian mereka yang menyebabkan tetua pertama dan Nenek Liu Yu sangat gembira. Keduanya bertukar pandang dan tersenyum, apa lengan dibandingkan dengan murid saya? Tetua pertama dan Nenek Liu Yu saling bertukar pandang dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Maksud Anda? Nenek Liu Yu tampak kaget. Benar, area Sky Cloud Forest terlalu kecil. Ditambah keputusan ini harus dibuat untuk memastikan keamanannya. Petik 2, kata penatua pertama dengan tegas. Tetua pertama dan Nenek Liu Yu sama-sama menganggukkan kepala seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Zhao Feng merasa takdirnya sedang dibicarakan oleh keduanya. 1 jam kemudian, setelah cedera tetua pertama sedikit lebih baik, dia memanggil Zhao Feng ke satu sisi. Fenger, klan bulan yang rusak sedang dalam bahaya sekarang dan aku punya misi rahasia untukmu. Ekspresi penatua pertama serius dan matanya penuh harapan dan harapan. Zhao Feng tidak bertanya apa misinya. Setelah penggabungan mata spiritual dewa, dia menjadi lebih tenang dan lebih dingin tetapi emosinya tidak berubah. Penatua pertama adalah salah satu orang terpenting dalam hidupnya dan telah melindunginya di klan. Kali ini, penatua pertama mempertaruhkan nyawanya dan kehilangan lengan untuk melindungi Zhao Feng dan teman-temannya. Bahkan jika itu untuk rasa terima kasih, Zhao Feng akan menyetujui permintaan tuannya. Selanjutnya, Zhao Feng yakin bahwa apa yang diminta guru akan menjadi kebaikannya sendiri. Tetua pertama menatap Zhao Feng dalam-dalam. Tidak perlu kata-kata, dia tahu seperti apa muridnya dari tindakan sederhana. Dia bahkan merasa lebih beruntung karena murid yang begitu baik. Tidak akan ada penyesalan. Kamu telah melihat kekuatan negeri naga besi. Itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh 13 klan. Selain itu di bawah dukungan dari agama bulan merah. Petik 2, kata elder pertama. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan menebak dalam benaknya. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mengirim Anda ke klan benua utara, B, untuk meminta bantuan. Penatua pertama melanjutkan. Zhao Feng mengkonfirmasi tebakannya. Situasi saat ini cukup suram untuk 13 klan. Setelah mengalahkan negeri kaya langit, negeri naga besi masih bisa mengirim pasukan untuk melawan 13 klan. Pengendalian situasi menyebabkan orang lain merasa dingin. Ini berarti bahwa 13 klan hanya terkena sisa-sisa pertempuran antara kedua negara. Tempat ini bahkan bukan zona perang, bahkan tidak bisa dianggap sebagai medan perang. Siapa yang akan kami minta bantuan? Zhao Feng tidak tahu banyak tentang situasinya selain dari area Sky Cloud. Ada sekitar 50 negara sekuat negara naga besi dan negara kaya langit. Tentu saja, ada juga negara yang beberapa kali lebih kuat dari mereka. Tapi di atas negara kuat ada juga negara hebat. Petik 2, elder pertama berhenti sebentar. Negara kecil, negara kuat, negara hebat. Sebuah gambar muncul di benak Zhao Feng. 13 negara jelas merupakan negara kecil, tidak penting bagi siapapun. Tidak ada negara kecil yang mampu memblokir negara-negara kuat. Klan di negeri naga besi dapat dengan mudah menghancurkan 13 klan. Namun, negara sekuat negara naga besi dan negara kaya langit tidak berada di puncak. Karena di atas mereka ada negara-negara hebat. Ada negara kuat lainnya di dekat kawasan Sky Cloud Forest. Jika mereka bersedia membantu, bahaya di 13 klan akan teratasi. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari negara Canopy Grid, masalah ini akan diselesaikan dengan mudah. Petik 2, elder pertama tersenyum saat dia menjawab. Dia kemudian mengeluarkan peta benua utara. Peta itu diisi dengan zona dan area. Di mana 13 negara? Zhao Feng menyalin peta dengan mata kirinya dan akhirnya menemukan 13 negara di kanan bawah peta. Wilayah mereka adalah seukuran titik. Namun, negara-negara kuat seperti negara naga besi dan negara kaya langit memiliki tanda yang jelas. Itu tergantung pada keberuntungan apakah Anda akan bisa mendapatkan bantuan atau tidak. Benua ini sangat besar dan tanpa sumber daya atau uang yang cukup, negara-negara lain mungkin tidak mau repot untuk datang. Petik 2, saat dia berbicara sampai titik ini, kata-kata penatua pertama berubah C. Meminta bantuan bukanlah tujuan utama. Ada hal lain yang lebih penting untuk diberitahukan kepadamu. Petik 2, Bab 247 Dewa Sejati turun.
Petik 2 titik. Ada hal lain yang lebih penting untuk diberitahukan kepadamu. Petik 2. Saat dia berbicara, cahaya melintas di mata tetua pertama tetapi segera meredup saat ekspresinya berubah tanpa henti. Penatua pertama tenggelam dalam ingatan dan ekspresi kesendiriannya, ejekan, penyesalan, dan kebencian melintas di wajahnya. Sejak dia menjadi murid tetua pertama, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat gurunya memiliki ekspresi yang begitu kompleks. Saya bersalah untuk mengatakan ini tetapi misi ini juga menyangkut urusan pribadi saya. Tetua pertama mendapatkan kembali ketenangannya dan mengambil setengah sikat rambut yang terbuat dari kristal dan menyerahkannya kepada Zhao Feng. Zhao Feng dengan lembut menyentuh sikat rambut dan memperhatikan bahwa itu terbuat dari bahan khusus yang membuatnya sebanding dengan senjata mortal kelas menengah. Senjata mortal kelas menengah tidak banyak untuk tetua terkuat di klan. Namun, jari-jari tetua pertama sedikit gemetar saat dia menyerahkannya. Penatua pertama kemudian segera mengeluarkan pena dan kertas lalu dengan cepat menulis surat yang dia berikan kepada Zhao Feng. Anda harus menyerahkan surat ini dan setengah dari sisir rambut ini kepada keluarga Liu di negara besar Kanopi. Jika situasi di 13 negara tidak dapat diselamatkan, orang ini akan membantu Anda karena hubungan kita. Petik 2. Penatua pertama dengan sungguh-sungguh berbicara. Mata Zhao Feng mengamati surat itu dan melihat beberapa kata di atasnya, Liu Qinxin. Buka saja. Petik 2. Sebuah surat, setengah sisir rambut. Keduanya pergi ke negara Kanopi Great. Apa hubungan antara penerima dan guru? Meskipun Zhao Feng penasaran, dia tidak bertanya. Bahkan jika itu untuk rasa terima kasih, Zhao Feng akan menyelesaikan tugas ini tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, tetua pertama jelas merawat Zhao Feng. Dapat dikatakan bahwa itu dibuat khusus untuknya. Melihat dari perspektif lain, dengan bakat Zhao Feng, tinggal di 13 negara hanya akan membatasi pertumbuhannya. Tetapi jika dia bisa memasuki negeri yang semakin besar, mungkin dia akan memiliki masa depan yang berbeda. Anda harus meninggalkan 13 negara dalam 2 bulan. Selain itu, untuk mengizinkan kerahasiaan, Anda tidak akan dapat melihat siapapun mulai sekarang. Petik 2. Kata elder pertama dengan tegas. Tuan, berarti aku tidak bisa berbicara dengan orang-orang di klan lagi? Akan lebih baik jika tidak melakukannya. Penatua pertama menghela nafas lalu menambahkan, adapun keluargamu, saya akan membantu mereka. Jika Anda tidak memiliki kekhawatiran yang tersisa, Anda dapat pergi. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Zhao Feng akhirnya berubah. Mengapa penatua pertama berbicara seolah-olah dia akan mati? Mungkinkah klan bulan rusak dan aliansi tidak memiliki satu peluang harapan? Saya tidak tahu apakah aliansi bisa diselamatkan di masa depan, tapi saya tahu pasti tidak bisa saat ini. Penatua pertama menggelengkan kepalanya dengan getir saat dia menatap tajam ke arah muridnya. Zhao Feng mulai memahami kata-kata tuannya. Dia meletakkan harapan dan masa depan di tangannya. Namun, Zhao Feng masih tidak percaya bahwa 13 klan tidak dapat diselamatkan. Dia berpikir dalam hatinya, apakah guru terlalu banyak berpikir dalam perspektif yang buruk? Penatua pertama tampaknya memahami kecurigaannya tetapi dia tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya dia berkata, 13 klan mungkin bekerja sama untuk melawan negara naga besi. Namun, Anda sendiri tidak akan memengaruhi pertempuran dalam skala ini. Apakah Anda mengerti maksud saya? Petik 2. Murid ini mengerti. Dari situasi saat ini, misi ini hanya berdampak positif bagi saya dan tidak ada negatifnya. Petik 2. Pikiran Zhao Feng dengan cepat berubah saat dia setuju. Kata-kata penatua pertama benar. Bahkan jika Zhao Feng tinggal di dalam Sky Cloud Forest, dia tidak penting. Bahkan ahli di peringkat manusia sejati tidak aman dalam pertempuran skala ini. Para pembudidaya di Ascended Realm adalah prajurit terbawah dan bahkan umpan meriam. Mereka sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagi musuh. Karena aku tidak berguna di sini, mengapa tidak pergi dan berkonsentrasi pada misi? Keburaman biru berkedip saat Zhao Feng meninggalkan gua. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi, Nenek Liu Yu muncul di sebelah tetua pertama. Kau akan menundukkan kepalamu untuk meminta bantuan dari orang itu? Nenek Liu Yu tidak percaya. Penatua pertama tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah melihat ke arah keberangkatan Zhao Feng, tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Baiklah, tindakanmu meninggalkan 13 klan dengan harapan. Bagi Zhao Feng, tidak ada kerugian. Pertama, dia bisa meninggalkan 13 negara yang kacau, dan kedua, dia bisa memasuki tahap sebenarnya dari benua utara.
Petik 2. Nenek Liu Yu menghela napas. Saat dia memikirkan masalah ini, jika dia memiliki murid yang begitu baik, mungkin dia juga akan berusaha keras untuk membuka jalan bagi mereka. Tetapi persiapan penatua pertama jauh lebih baik dan memiliki koneksi bahkan di negara-negara hebat. Setengah hari kemudian, Zhao Feng memasuki Sky Cloud Forest sendirian. Dalam perjalanan, dia melihat kelompok dari klan bulan rusak dengan mata spiritual Tuhannya dari jarak beberapa ratus mil. Yang Gan, Ran Xiaoyuan, Lin Fan dan teman-temannya masih dalam perjalanan kembali, tetapi Zhao Feng tidak memiliki niat untuk menyapa mereka. Klan bulan rusak, negara awan pergi dengan cara ini dan menghilang dari pandangan semua orang? Hati Zhao Feng tidak mau dan sunyi. Dia dibesarkan di negara awan dan tidak pernah meninggalkan daerah itu selain dari pesta aliansi 13 klan. Tetapi logika memberitahu Zhao Feng bahwa hanya akan ada kerugian jika dia tetap tinggal. 13 klan telah jatuh ke pusaran air yang berbahaya. Saya tidak dapat mengubah situasi dengan kekuatan saya. Selain itu, saya juga memiliki tanda hantu sehingga membuat saya lebih berbahaya daripada orang lain. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Sejak uji coba puncak terapung, Zhao Feng telah bangkit dan kemudian mengambil tempat pertama di aliansi perjamuan belum lama ini. Prestasi tersebut membuatnya percaya diri. Tetapi saat ini, dia merasa tidak berdaya. Menghadapi seluruh situasi, apa yang bisa dia lakukan dapat diabaikan dan jika tidak dilakukan dengan benar, dia akan kehilangan nyawanya. Saat aku akhirnya memiliki kekuatan sejati, mungkin aku bisa mengendalikan takdir tempat ini. Zhao Feng tiba-tiba merasa ingin berkuasa. Kucing pencuri kecil itu duduk dengan malas di bahu Zhao Feng. Dibandingkan dengan ketika baru saja menetas, kucing kecil pencuri itu hanya tumbuh sedikit, sedemikian rupa sehingga bisa diabaikan. Itu masih seukuran telapak tangan. Kecepatan pertumbuhannya sangat lambat. Seolah merasakan kesepian Zhao Feng, kucing kecil pencuri itu menutupi wajah Zhao Feng lalu melompat-lompat bahagia di hutan. Zhao Feng tega berpacu dengan kucing pencuri kecil itu. Tetapi tanpa menggunakan jubah bayangan yin dan kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng hanya setara dengan kucing itu. Namun, dalam hal kelincahan, Zhao Feng sama sekali tidak dekat. Selain itu, kucing kecil pencuri itu bisa menjadi tidak terlihat dan atributnya akan muncul di malam hari. Kucing kecil pencuri itu kadang-kadang masih akan membuang koin yang sepertinya bisa menghitung masa depan. Manusia dan kucing melewati hutan Sky Cloud tetapi Zhao Feng tidak memutuskan untuk segera meninggalkan 13 negara. Batas waktu yang diberikan penatua pertama kepada Zhao Feng adalah 2 bulan dan Zhao Feng masih memiliki masalah sendiri yang harus dia selesaikan. Pertama, budidayanya telah meningkatkan 2 Sky di Alliance Banquet dan perlu dikonsolidasikan. Kedua, tanda hantu adalah masalah yang perlu diatasi. Itu adalah masalah kedua yang menyebabkan kepalanya sakit. Kerangka misterius itu sebenarnya adalah pemimpin divisi. Kembali ketika agama setan bulan merah berada di puncaknya, subdivisi sendiri mampu menyapu 13 klan dan bahkan menghancurkan negara kuat. Pemimpin divisi tak terduga. Zhao Feng memasuki zona berkabut. Ini adalah tepi luar dari tanah terlarang 100 makam. Lebih dekat akan menjadi dasar tulang di mana kutukan itu. Hutan berkabut memiliki kekuatan misterius yang dapat membatasi indera seseorang, bahkan para ahli di alam roh sejati akan menahan indera mereka. Saya akan berkultivasi di sini dulu. Seharusnya aman. Petik 2. Zhao Feng menemukan sudut dan duduk. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng telah mengkonsolidasikan kultivasinya. Perkembangan 2 langit dalam waktu sesingkat itu terlalu gegabah. Segala sesuatu mengalami pasang surut. Sementara Zhao Feng sedang mengkonsolidasikan kultivasinya, dia memperhatikan bahwa potensi di tubuhnya telah didorong ke bawah dan kemajuan akan lebih sulit. Ini adalah sisi negatif dari menerobos dengan bantuan item. Untungnya, dia tidak memiliki niat untuk menerobos dalam waktu singkat. Ada banyak orang tua di klan yang bertahan di level ini selama beberapa dekade atau bahkan sepanjang hidup mereka. Kesenjangan antara Real Spirit Realm dan Ascended Realm sangat besar. Untuk menerobos, seseorang harus memiliki rejeki, potensi, bakat, dan keberuntungan. Setelah setengah hari berkultivasi, kultivasi Zhao Feng telah stabil tetapi peningkatan potensinya terbatas. Setelah mengkonsolidasikan fondasinya, muncullah masalah utama, tanda hantu. Zhao Feng hanya bisa merasakan keberadaan tanda hantu ketika dia membuka mata spiritual Tuhannya,
Tetapi dengan kultivasi dan penguasaannya dalam energi mental, itu tidak cukup untuk mematahkan tanda ini. Kesulitannya sama dengan menerobos ke alam roh sejati. Namun, Zhao Feng tidak menyerah. Dia fokus pada teknik energi mental dan apa yang telah dia pelajari di Lions Banquet. Tanpa disadari, penguasaannya dalam energi mental telah jauh melebihi keterampilan seperti teknik pengendalian jantung. Selama Zhao Feng berfokus pada energi mental, situasi di 13 negara telah mengalami perubahan besar. Sebagian dari ahli 13 klan berhasil melarikan diri. Atau lebih tepatnya, 12 klan. Setelah setengah bulan perencanaan, pasukan 12 klan menyerang Sungai Naga Tersembunyi. Pada saat ini, Sungai Naga Tersembunyi telah menjadi benteng negara naga besi. Tapi yang aneh adalah negara naga besi tidak mengirim banyak ahli atau tentara. Kekuatan 12 klan pada saat itu telah melampaui negara naga besi. Pertempuran dimulai. 12 klan dengan percaya diri memaksa negara naga besi kembali. Tetapi tepat pada saat ini, kesalahan perhitungan muncul. Seorang ahli yang tak tertandingi muncul di sisi negara naga besi. Peringkat Tuan Sejati. Turunnya Tuhan Sejati. Pada saat itu, kekuatan 12 klan berlipat ganda dibandingkan dengan sisi negara naga besi. Tetapi ketika Tuan Sejati turun, setiap keuntungan menghilang. Mereka yang berada di True Lord Rank bisa membalik awan dan memanggil hujan, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pertempuran. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya Lord Sejati. Mereka hanya tahu bahwa eselon yang lebih tinggi di alam roh sejati menyerah tanpa banyak perlawanan. Bab 248. Satu kecupan, satu minuman. Di tengah Sungai Naga Tersembunyi, para tetua dari 12 klan semuanya telah menyerah. Kepahitan dan ketidakberdayaan menutupi wajah mereka. Seorang pemuda melayang di udara. Dia memegang kipas logam dan memiliki mata yang tajam dan dingin. Bagian yang paling aneh dari dirinya adalah lapisan logam yang menutupi kulitnya, bahkan pakaian dan rambutnya terlihat seperti logam. Aura dingin dan logam menyusup ke ruang di dekatnya, tampaknya membekukannya. Tidak ada angin sepoi-sepoi pun yang hadir. Tuan Sejati Tiek Xiao, 12 klan telah menyerah dan bersedia melayani negara kuat naga besi. Apakah kamu akan membunuh kita semua? Petik 2. Penatua Agung Klan Pedang Awan menekan amarahnya saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebagai seorang kultivator pedang dari True Mystic Rank, dia telah menebas tubuh Tiek Xiao True Lord dan telah menyebabkan percikan api, tetapi lawannya tidak terluka. Sebaliknya, dia telah terkena kekuatan rebound yang menakutkan. Para tetua lain dari 12 klan sangat marah, namun, mereka tidak membalas atau tidak memiliki pikiran untuk melawan. Alam Lord Sejati terlalu jauh dari mereka. Tetua pertama dari klan Bulan Rusak menghela nafas. Di masa lalu, negara naga besi dan negara kaya langit hanya memiliki satu ahli peringkat Dewa Sejati, oleh karena itu mereka seimbang. Namun sekarang, negara naga besi memiliki ahli peringkat Lord Sejati lainnya, maka mereka dapat langsung mengubah situasi. Petik 2. Kelahiran seorang ahli True Lord Rank telah mempengaruhi situasi di seluruh area. Mereka berdiri di puncak, dan setiap pikiran atau tindakan dapat memengaruhi kehidupan ratusan juta orang. Tiek Xiao True Lord melayang di udara tetapi tetap diam. Sosok hitam misterius dari negeri naga besi mengeluarkan gulungan kosong sepanjang beberapa meter. Ini adalah gulungan Pakta Darah. Semua pembudidaya di alam roh sejati yang hadir di sini harus menandatanganinya. Petik 2. Sosok hitam misterius itu berkata, membantai 12 klan tidak bermanfaat bagi negeri naga besi. Selain itu, untuk memusnahkan akar 12 klan tidak akan mudah. Solusi terbaik adalah membuat kekuatan ini melayani mereka. Para tetua dari 12 klan saling memandang, ketidakberdayaan memenuhi mata mereka. Gulir Pakta Darah mirip dengan surat penyerahan tetapi memiliki efek yang lebih kuat. Begitu mereka menandatangani gulungan ini, mereka akan ditahan. Setelah separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, para eselon yang lebih tinggi dari 12 klan menandatangani gulir Pakta Darah satu persatu. Adapun kuil kuno, mereka awalnya adalah subdivisi dari agama setan bulan merah dan berada di sisi negara naga besi. Mereka tidak perlu berpartisipasi. Tuan Sejati Tiek Xiao yang sedang melayang di udara tanpa ekspresi berubah menjadi cahaya kabur yang menyatu dengan langit. Lord Sejati bahkan tidak muncul selama 1 jam dan bahkan tidak membuat gerakan apapun tetapi telah membalikkan keadaan. Berita penyerahan klan 12 segera menyebar ke 13 negara.
Para ahli dari negeri naga besi segera memasuki 12 klan dan eselon tinggi dari masing-masing klan mulai berubah. Di antara mereka adalah klan Bulan Rusak. Haiyun Master menjadi Master klan Bulan Rusak dan merupakan perwakilan dari negara kuat naga besi. Karena fakta bahwa penatua pertama telah kehilangan lengan selama pertempuran dan telah membakar sumber jiwa sejati yang mengakibatkan kultivasinya menurun, dia menjadi rendah hati. Haiyun Master, yang telah mendapatkan kepercayaan dari negara kuat naga besi dan mendapat dukungan dari regulasi Elder, segera menjadi orang dengan otoritas paling besar. Setelah menjadi Clan Master, Haiyun Master segera memberikan perintah, bunuh pengkhianat Zhao Feng. Zhao Feng melanggar aturan klan, tidak menghormati sesepuh, dan kabur. Jika ditangkap hidup-hidup, bawa dia kembali ke klan. Jika dia menolak, bunuh dia. Petik 2. Suara tanpa emosi Haiyun Master bergema di seluruh aula. Pesanan ini segera diketahui oleh semua orang. Klan tersebut juga telah mendaftarkan hadiah tinggi untuk membunuh atau menangkap Zhao Feng. Hanya memberi jejak Zhao Feng memberi orang itu 10.000 batu kristal primal bermutu rendah. Ini bukanlah jumlah yang kecil bahkan untuk para ahli di True Human Rank. Adapun menangkap atau membunuh Zhao Feng, bounty-nya 10 kali lebih tinggi. Tetua pertama dan Nenek Liu Yu menjadi rendah hati dan diam terhadap semua yang terjadi di klan. Karena Haiyun Master tidak dapat menemukan kesalahan apapun dan tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menjatuhkannya, dia tidak melakukan apapun. Pada saat ini, hati semua orang dari klan Bulan Rusak bergetar tetapi Haiyun Master sangat terampil. Dia memberi penghargaan dan menghukum orang lain dengan adil, memenangkan hati beberapa orang. Sky Cloud Forest, area berkabut. Zhao Feng telah memahami teknik energi mental dan mencoba melarutkan tanda hantu pada dirinya. Selama tanda hantu tetap ada padaku, aku akan berada dalam bahaya. Jika kerangka misterius itu pulih kembali ke kekuatan puncaknya. Petik 2. Zhao Feng membaca semua teknik energi mental di pikirannya tetapi tidak ada solusi. 1 bulan penuh telah berlalu sejak kultivasinya dikonsolidasikan. Penguasaan energi mental Zhao Feng telah meningkat dan mulai sedikit memahami tanda hantu. Tanda hantu mirip dengan kekuatan misterius dari penyembuhan ratusan kuburan tetapi tanda hantu tidak memiliki atribut yang menyinggung. Itu hanya meninggalkan bekas pada saya, oleh karena itu mata spiritual Tuhan tidak melawan naluri. Petik 2. Zhao Feng akhirnya mengerti sesuatu. Dia punya rencana lain dan itu adalah menggunakan kekuatan kutukan 100 kuburan untuk mematahkan tanda hantu. Namun kutukan 100 kuburan terlalu berbahaya dan Zhao Feng harus sangat berhati-hati. Setengah hari kemudian, Zhao Feng memasuki kutukan 100 makam sekali lagi dan kekuatan dingin yang tak terlihat mencoba memasuki tubuhnya. Namun, kekuatan ini dipaksakan kembali oleh aura dari mata spiritual dewa. Zhao Feng mengambil kembali kucing kecil pencuri itu dan membiarkannya menghitung kekayaan mereka. Kucing pencuri kecil itu menganggukkan kepalanya saat mengeluarkan koin dengan wajah bangga sebelum melemparkannya ke udara dan menangkapnya dengan cakarnya. Setelah menangkap koin, kucing pencuri kecil itu mengerutkan alisnya. Ia menganggukkan kepalanya beberapa kali, tetapi juga menggelengkannya di lain waktu. Hubungan antara Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu sangat istimewa, maka dia tahu bahwa jawabannya kabur. Bahkan kucing kecil pencuri tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Kita harus mencobanya. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri tidak melihat takdir dari kematian. Tentu saja, ini diasumsikan bahwa keterampilan prediksi kucing kecil pencuri masih berfungsi. Zhao Feng kemudian duduk dan menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk merasakan tanda hantu. Pada saat yang sama, dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menggabungkan darah biru ke dalam dimensi mata kirinya, memblokirnya. Setelah jurang biru diblokir, mata Zhao Feng akan kembali ke warna hitam dan redup aslinya. Ini berarti Zhao Feng menutup kekuatan mata spiritual dewa. Seperti yang diharapkan, setelah itu sepenuhnya diblokir, kekuatan kutukan menyelinap dari belakang Zhao Feng. Yang terakhir cegukan saat dia segera mengedarkan kekuatan garis keturunannya sehingga tidak semua jurang biru diblokir. Tapi meski begitu, gumpalan kutukan menyentuh tubuh Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng menjadi dingin. Seolah-olah ada tangan yang tak terhitung jumlahnya, basah dengan darah mencapai ke organ-organnya. Pada titik kritis itu, Zhao Feng mengedarkan energi mentalnya dan dengan sengaja menarik kutukan. Kutukan itu tampaknya memiliki kesadaran yang memungkinkannya memasuki kekurangan dari target, seperti bagaimana air akan mengalir keluar dari lubang.
Cacat yang diungkapkan Zhao Feng adalah lokasi tanda hantu. Suara aneh sepertinya bergema. Jika Zhao Feng bisa membuka mata spiritual Tuhannya, dia bisa melihat tangan demi tangan meraih tubuhnya. Jika bukan karena bagian dari mata spiritual Tuhan masih bekerja, Zhao Feng akan dipenuhi dengan tangan. Waktu berlalu perlahan dan kekuatan hidup Zhao Feng mulai melemah saat wajahnya menjadi pucat. Dia hanya bisa mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk membentengi dirinya sendiri. Kekuatan garis keturunan bisa melindunginya, tapi hanya sejumlah kecil yang bisa digunakan karena bagian lain menghalangi jurang biru. Namun, kekuatan sejatinya melemah karena kutukan. Melihat situasi ini, Zhao Feng ingin menyerah, tetapi dia memperhatikan bahwa aura tanda hantu juga turun. Kekuatan hidup Zhao Feng dan kekuatan sejati melemah bersama dengan tanda hantu. Untung Zhao Feng masih memiliki perlindungan kekuatan garis keturunannya, ini mencegah sumber kehidupan Zhao Feng menghilang. 3 hari kemudian, Zhao Feng menghela napas dan mencabut darah biru di dimensi mata kirinya. Pada saat yang sama, meskipun tanda hantu menghilang sepenuhnya, level kekuatan sejatinya juga turun. Apakah itu sepadan? Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia melirik kucing kecil pencuri di bahunya. Saat melanggar tanda hantu, kultivasi Zhao Feng telah turun ke langit ke-6. Kucing kecil pencuri itu menyipitkan matanya tetapi tidak menanggapi. Zhao Feng menemukan bahwa meskipun budidayanya turun, fondasinya lebih kokoh dan potensinya lebih besar dibandingkan ketika dia berada di langit ke-7. Ini seperti membangun menara. Semakin baik dibangun tingkat yang lebih rendah, semakin tinggi menara itu. Ini adalah perasaan Zhao Feng sekarang. Terobosan 2 langit dalam Alliance Banquet terlalu terburu-buru, tapi sekarang masalah ini tidak ada. Meskipun Zhao Feng telah menjatuhkan langit, fondasi dan potensinya lebih baik dan tanda hantu telah menghilang. 1 kecupan, 1 minuman. Seolah-olah surga telah menentukannya. Pada waktu bersamaan, di atas altar misterius di negara kuat naga besi. Tanda hantu telah rusak, bagaimana ini mungkin? Apakah seseorang dari alam inti asal melakukan ini? Suara serak terdengar. Suara ini sepertinya membekukan jiwa seseorang dan para kultivator di peringkat manusia sejati akan tersendat di sini. Pemilik suara itu adalah kerangka berjubah emas hitam yang tulangnya berwarna perak dengan kilatan warna ungu tua sesekali. Tidak, itulah kekuatan kutukan 100 kuburan. Ekspresi pemimpin divisi kerangka berubah. Pemimpin divisi, tidak ada yang bisa lepas dari kutukan 100 kuburan. Orang itu jelas sudah mati. Petik 2. Mayat darah bergaris perak tertawa di samping. Pemimpin divisi kerangka menganggukkan kepalanya. Jika orang tersebut meninggal, tanda hantu akan menghilang juga. Pemimpin divisi, tentang kutukan 100 makam. Pelindung mayat darah bertanya. Itu adalah rahasia tertinggi dari agama suci. Bahkan Tuan Yang Agung, saya tidak akan memasuki area terlarang itu. Anda tidak perlu mengetahui ini. Petik 2. Bab 249 pergi. Di area berkabut, mata Zhao Feng tiba-tiba terbuka saat warna wajahnya kembali normal. Terlepas dari fakta bahwa budidayanya telah turun ke langit ke-6, semua aspek lainnya berada di sekitar level ketika dia berada di Alliance Banquet. Penguasaan energi mentalnya lebih baik daripada Alliance Banquet. Bagaimanapun, dia terus mempelajarinya selama sebulan untuk menghancurkan tanda hantu. Tanda hantu telah dihancurkan. Setidaknya aku tidak perlu waspada diawasi oleh para ahli agama setan bulan merah. Zhao Feng mempertimbangkan pilihannya dan tidak menyesalinya. Tanda hantu terlalu berbahaya. Mereka yang dapat menemukannya biasanya berada di alam roh sejati, dan dia tidak dapat memastikan apakah cuacanya akan berbadai atau tidak pada saat itu. Menghitung waktu, Zhao Feng menyadari bahwa lebih dari 2/3 waktu telah berlalu untuk kesepakatan dengan penatua pertama. Menurut janjinya, dia harus meninggalkan 13 negara dalam waktu 2 bulan dan menuju negeri kanopi besar untuk menyelesaikan misi rahasianya. Meskipun Zhao Feng sedikit tidak mau, dia harus melakukannya. Pada saat yang sama, Zhao Feng akan menuju ke panggung yang lebih besar. Sejak dia melihat peta benua utara dan fakta bahwa 13 negara hanya mewakili 1 titik di sudut, hatinya telah terguncang. 2 hari kemudian, Zhao Feng tiba di Sun Feather City dan menemukan bahwa semuanya sama seperti biasanya. Meskipun dia tidak menyapa siapapun dari kota, entah bagaimana dia memiliki perasaan tidak enak bahwa dia telah dikunci oleh sesuatu. Dia tidak berani tinggal lama dan segera meninggalkan Sun Feather City.
Siulan angin pun segera tiba. Zhao Feng, jangan lari. Kembali ke klan bersamaku dan akui dosa-dosamu. Petik 2. Suara yang dalam bergema dari belakang. Orang itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah ungu dan memegang senjata mortal kelas tinggi saat dia memimpin 10 anggota klan yang telah mencapai langit ke-6 atau lebih tinggi. Kembali ke klan dan akui dosa-dosaku? Zhao Feng berhenti. Dia tahu orang berjubah ungu parubaya. Itu adalah wakil kepala yang mahir bertarung. Kamu lebih baik menyerah sekarang. Orang berjubah ungu parubaya mengedarkan senjata mortal tingkat tinggi, menyebabkan tebasan dingin dari pedang hijau ungu Qi menyelimuti radius 10 yard. Busur petir melintas di tangan Zhao Feng seperti ular kecil berbisa saat mereka menyerang pria berjubah ungu dan teman-temannya. Di bawah bentrokan dua kekuatan, sosok berjubah ungu mundur dan sensasi mati rasa menyelimuti dirinya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak dan asap muncul di atas kepalanya. Pasukan yang dia bawa terkena busur petir yang tersisa dan jatuh ke lantai, tidak bisa bergerak. Ini adalah kekuatan yang pertama di Alliance Banquet. Kelompok itu penuh ketakutan. Hanya dalam satu gerakan, dia telah mengalahkan seorang kultivator di alam roh sejati setengah langkah dan menyebabkan sisanya kehilangan kekuatan pertempuran mereka. Seberapa menakutkan kekuatannya? Kudengar Zhao Feng mencapai langit ke-7 di aliansi Banquet, tapi sekarang dia jatuh ke langit ke-6 karena suatu alasan. Jika dia berada di puncaknya maka... Petik 2. Pria berjubah ungu parubaya menarik napas dalam-dalam dan menekan gelombang di hatinya. Ketika dia mendengar tentang misi dan hadiah, dia juga mendengar tentang ketenaran Zhao Feng, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Di antara ahli alam roh sejati setengah langkah, dia menduduki peringkat 3 teratas. Tidak peduli seberapa kuat seorang junior, apa yang bisa mereka lakukan? Namun, hanya setelah melawannya secara pribadi dia mengetahui bahaya Zhao Feng. Dia bahkan lebih menakutkan dari rumor yang beredar. Bagaimanapun, kultivasi Zhao Feng sekarang telah turun ke langit ke-6 dan berjarak 2 langkah dari alam roh sejati setengah langkah. Siapa yang mengirimmu untuk datang membunuhku? Ekspresi Zhao Feng meredup. Karena budidayanya telah turun ke langit ke-6 dan dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia hanya bisa menekan lawan dengan gerakan saat itu. Zhao Feng, Master Klan Haiyun telah memerintahkan 13 negara untuk membunuhmu. Jika kamu melawan, kami akan membunuhmu. Tetapi jika kamu kembali ke klan dan mengakui dosa-dosamu, kamu harus diselamatkan. Petik 2. Karena kewaspadaannya, pria parubaya berjubah ungu itu tidak terburu-buru bergerak. Pertama, dia menunggu pasukannya pulih dan juga menunggu bala bantuan dari klan. Haiyun Master telah secara khusus mengatakan untuk mengulur waktu dan memberitahu seorang ahli tingkat penatua. Seorang junior di alam Ascended membutuhkan ahli di alam roh sejati untuk membunuhnya? Pria berjubah ungu parubaya telah menolak pemikiran itu saat itu. Tetapi pada saat ini, sepertinya itu bukan semua tanpa alasan. Master Klan Haiyun, membunuh. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan langsung melukai pria parubaya dan teman-temannya. Pria berjubah ungu itu hanya mampu memblokir beberapa gerakan sebelum dikalahkan dan kehilangan satu lengan dalam prosesnya. Jika bukan karena mereka dari klan yang sama, Zhao Feng pasti sudah membunuh mereka. Saya bertanya kepada Anda, apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir? Mata Zhao Feng beralih ke pembudidaya lain di langit ke-7. Diakon di langit ke-7 langsung dikendalikan dan dijawab tanpa ragu-ragu. Zhao Feng mengajukan pertanyaan dan Diakon akan menjawab. Yang pertama, segera memahami situasi di 13 klan dan situasi di mana klan bulan rusak berada. Tuan sejati turun, 12 klan semuanya menyerah? Petik 2. Haiyun Master, pengkhianat ini menjadi master klan bulan rusak dan bahkan mengirim orang untuk mengejarku di 13 negara. Berita itu membuat Zhao Feng tertegun dan marah. Turunnya dewa sejati menyebabkan dia menjadi tidak berdaya. Meskipun dia tidak secara pribadi berada di sana, memikirkan tentang bagaimana 12 klan memiliki kekuatan 2 kali lipat dari musuh dan masih harus menyerah, dia dapat memperkirakan apa yang telah terjadi. Hal yang membuat Zhao Feng marah adalah Haiyun Master telah menjadi Clan Master. Kembali ke Danau Naga tersembunyi, Tuan Haiyun telah menyerang Tuan Klan Bulan Rusak yang asli dan merupakan penyebab kematiannya. Master Klan Bulan Rusak yang asli adalah suci dan lurus. Ketika Zhao Feng telah menyebabkan sejumlah besar masalah dalam uji coba puncak mengambang, dia dan penatua pertama yang melindungi Zhao Feng.
Selanjutnya, Master Klan yang cantik ini juga adalah Master Ran Xiaoyuan, maka Zhao Feng selalu menghormatinya. Hai Yun Master, niat membunuh bisa dilihat di mata Zhao Feng. Ini adalah pertama kalinya dia sangat ingin membunuh seseorang. Saat itu hanya untuk membantu Tuan Guanjun dan yang diinginkan Zhao Feng hanyalah mengalahkan Hai Yun Guru dan mempermalukannya. Dia tidak berpikir bahwa Hai Yun Master begitu licik. Dia telah lama mengkhianati klan Bulan Rusak, membunuh Master Klan Bulan Rusak, dan sekarang mengirim orang untuk mengejarnya. Beruntung bahwa tetua pertama dan Nenek Liu Yu masih berada di klan Bulan Rusak. Dengan dua orang ini di sini, orang-orang yang terkait dengan Zhao Feng aman. Aku akan membiarkan kalian hidup. Lain kali, aku akan membunuhmu. Petik 2. Sosok Zhao Feng berkedip dan segera menghilang. Dia tidak berani menyusut lama karena kemungkinan seseorang di alam roh sejati akan tiba dan dengan budidaya langit ke-6, tidak akan ada cara untuk melarikan diri. 1 jam setelah kepergian Zhao Feng, regulasi Elder tiba. Regulasi Penatua juga Guru Lu Hu, dan ketika yang terakhir telah diusir oleh Zhao Feng, regulasi Penatua menyimpan acara di dalam hatinya. Selanjutnya, Zhao Feng telah menamparkan wajah Penatua peraturan setelah persidangan. Setelah Hai Yun Master menjadi Clan Master, Regulations Elder telah menjadi pelindung terbesar. Ketika dia tiba, dia mengintai daerah itu, tetapi dapat menemukan jejak Zhao Feng. Zhao Feng memiliki jubah bayangan yin yang dapat menyembunyikan aura dan setelah dikejar, dia memasuki hutan awan langit. Jika aku dipaksa terpojok, aku akan bersembunyi di tanah terlarang 100 kuburan. Bahkan mereka yang berada di alam dewa sejati tidak akan mudah memasukinya. Petik 2. Zhao Feng merasa seperti ikan di dalam air ketika dia memasuki Sky Cloud Forest. Baik dia dan kucing kecil pencuri memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat, yang berarti bahwa mereka secara teknis aman begitu mereka memasuki Sky Cloud Forest. Sepertinya aku harus segera meninggalkan 13 negara. Keputusan Zhao Feng telah dibuat. Tidak ada tempat baginya untuk tinggal di 13 negara lagi. Lebih baik baginya untuk memasuki dunia yang lebih besar. Zhao Feng memulai perjalanannya pada hari yang sama, menuju batas luar 13 negara. Meskipun jalan yang diambil Zhao Feng sepi, mata spiritual Godanya masih melihat sosok pembudidaya dari klan dan bayangan agama setan bulan merah. Bahkan ada saat ketika jejak Zhao Feng secara tidak sengaja ditemukan oleh murid tingkat bawah dan akan melaporkannya ketika dia langsung terbunuh oleh teknik energi mental Zhao Feng.